Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Permestu Cahyono, NIM H1A11673. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi peningkatan pajak daerah terhadap pajak yang paling berpotensial, yaitu dalam eh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pertama-tama kita sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak Kota Sungai Penuh itu, bahwa Kota Sungai Penuh ini merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jambi. Kota ini diwujudkan tentu berlandaskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008. Nah, di mana Kota Sungai Penuh ini merupakan salah satu kota pemekaran dari wilayah Kabupaten Kerinci, dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2009. Nah, untuk mengetahui arah perkembangan Kota Sungai Penuh, tentu dapat dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis spesial dengan superimpose data, kemudian juga dapat dilakukan dengan untuk mengetahui faktor, tentu untuk mengetahui faktor yang berpengaruh tentu terhadap perkembangan Kota Sungai Penuh ini, itu dapat kita gunakan metode analisis faktor. Nah, Kota Sungai Penuh ini merupakan suatu wilayah kota yang berbentuk seperti bintang atau yang disebut dengan star speed city. Artinya dengan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan Kota Sungai Penuh yang terjadi pada saat ini itu berbentuk memanjang mengikuti pola jalan ataupun yang disebut dengan rebound development, dengan arah perkembangan Kota Sungai Penuh ini ke arah utara dan tenggara yang disebabkan oleh pengaruh aksesibilitas dan ketersediaan pusat pelayanan. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada beberapa penunjang ataupun faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Sungai Penuh. Nah, berdasarkan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Sungai Penuh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan faktor utilitas, kemudian ada yang disebut dengan faktor aksesibilitas, dan yang ketiga disebut dengan faktor fisik ataupun fasilitas. Nah, faktor utilitas ini merupakan ataupun yang disebut dengan faktor jaringan atau akses kegunaan serta kepuasan, baik kepuasan terhadap masyarakat sebagai warga di Kota Sungai Penuh itu, maupun faktor kepuasan dari masyarakat lain yang berkunjung untuk bagaimana melihat keadaan perkembangan Kota Sungai Penuh ataupun yang datang ke Kota Sungai Penuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor aksesibilitas. Faktor aksesibilitas ini merupakan tingkat kemudahan untuk mencapai tujuan ataupun lokasi, akses serta penunjang bagi masyarakat di luar Kota Sungai Penuh, pada umumnya di Provinsi Jambi, untuk mengakses Kota Sungai Penuh ini sangat mudah dilalui, baik dari jalur Sungai Penuh melalui Jambi kepada Kota Jambi, kemudian Sungai Penuh ke daerah Provinsi Bengkulu, dan juga Sungai Penuh kepada daerah Provinsi Sumatera Barat. Artinya tersentral pada wilayah Kota Sungai Penuh ini yang berada di dalam kawasan Kabupaten Kerinci dan dapat diakses oleh beberapa daerah, baik dari Jambi, kemudian dari Provinsi Bengkulu, maupun dari Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Sungai Penuh, antara lain yang terakhir merupakan fisik dan fasilitas. Nah, artinya bahwa sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Artinya bahwa apapun yang menjadi penunjang perkembangan Kota Sungai Penuh ini tidak terlepas dari bentuk fisik keadaan Kota Sungai Penuh ini sendiri, dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan, baik seperti untuk potensi ekonomi, kemudian potensi pariwisata, dan lain sebagainya. Sehingga fisik dan fasilitas ini merupakan salah satu penunjang yang terpenting dalam perkembangan ataupun penentu arah terhadap perkembangan serta pembangunan Kota Sungai Penuh. Nah, kemudian kita melihat berdasarkan dengan faktor 3 tadi. Yang pertama utilitas, kemudian
aksesibilitas, serta fasilitas dan fisik, ini tentu dapat diperoleh beberapa presentasi terhadap 3 faktor tersebut kepada perkembangan kota Sungai Penuh. Yang pertama, 58% atau 58,93% ini dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut, baik faktor utilitas, aksesibilitas, fisik, dan juga fasilitas. Nah, sedangkan 41,7% ini dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain apa saja, seperti kebijakan dan juga seperti prakarsa pengembang. Artinya bahwa faktor-faktor yang lain yang 41,07% ini yang mempengaruhi perkembangan kota Sungai Penuh ini sangat berlandaskan dan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Sungai Penuh dalam menentukan arah perkembangannya, serta prakarsa pengembang, artinya mengembangkan segala potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di kota Sungai Penuh ini dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan arah kota Sungai Penuh ini. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa kita mengetahui di dalam suatu perkembangan kota tentu dalam hal ini adalah kota Sungai Penuh, itu tidak terlepas dari pendapatan, ya, tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh oleh daerah kota Sungai Penuh itu sendiri. Di mana dalam pembangunan kota Sungai Penuh ini tentu kita mengetahui bahwa karena merupakan suatu kota yang baru saja lahir, yang dimekarkan pada tahun 2008, tentu kota Sungai Penuh ini sangat membutuhkan biaya, baik yang bersifat finansial ataupun material, dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan serta pembangunan di kota Sungai Penuh ini. Nah, salah satu adalah pajak. Sebagaimana yang kita mengetahui bahwa pajak ini merupakan suatu pungutan yang diberikan masyarakat kepada negara, tentunya berlandaskan dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan yang langsung dan dapat ditujukan dan dipergunakan untuk melunaskan pelunasan umum. Artinya bahwa pajak ini merupakan suatu yang wajib dikeluarkan dan diberikan oleh masyarakat kepada negara, tentu dihimpun ataupun dipungut dengan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah undang-undang pajak. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa potensi pajak di kota Sungai Penuh ini sangat menentukan. Potensi pajak di kota Sungai Penuh ini sangat menentukan besarnya, terutama dalam ini adalah pajak daerah yang dapat dipungut, dan besarnya potensi perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak daerah pada suatu periode tertentu. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam pajak tersebut yang dipungut oleh ataupun dihimpun oleh pemerintah daerah, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini tentu memiliki fungsi, di mana kita mengetahui bahwa fungsi pajak ini, di sini saya menuliskan terdapat 2 fungsi pajak. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi anggaran. Ada yang sebenarnya fungsi anggaran merupakan budgetair, artinya adalah pajak memiliki fungsi sebagai salah satu masukan ke pemerintah untuk membayar akan kebutuhan-kebutuhan yang telah dipergunakan. Artinya adalah distribusi hasil dari pendapatan, ya ini salah satunya adalah pajak. Ini tentunya tidak terlepas untuk mendorong serta membiayai segala hal-hal aktivitas di dalam hal pemerintahan yang telah yang menjadi kebutuhan pemerintah, tentunya yang telah dipergunakan. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini ataupun dengan disebut dengan fungsi regulasi. Fungsi ini merupakan alat untuk mengerahkan atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, kita mengetahui bahwa fungsi mengatur ini tentu tidak terlepas dari aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Tentu pajak ini juga bagaimana dia mengarahkan segala hal-hal ataupun siklus dalam perkembangan ekonomi.
Nah, kemudian kita melihat bahwa di samping fungsi pajak tentu memiliki syarat-syarat yang dapat dijadikan sebagai pemungutan pajak. Yang pertama, kita mengetahui pemungutan harus adil. Artinya, merupakan suatu syarat keadilan bahwa pemungutan pajak dengan ketentuan harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga penetapan pengambilan keadilan itu dalam menggunakan pajak secara umum dan menyeluruh sesuai dengan kapasitas masing-masing wajib pajak. Adil dalam penerapan yaitu membagikan hak bagi wajib pajak, yakni adalah masyarakat, untuk mengajukan penolakan, penangguhan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Artinya, pemungutan pajak ini harus adil, tentu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengenaan tarif pajak ini disesuaikan dengan kapasitas masing-masing wajib pajak. Nah, kemudian yang kedua merupakan syarat pemungutan pajak adalah pemungutan harus berdasarkan dengan undang-undang. Artinya merupakan syarat yuridis. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa harus adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pemungutan pajak itu sendiri juga harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya, sehingga tidak ada tumpang tindih terhadap penggunaan pajak baik secara jumlah yang besar ataupun pajak yang secara jumlahnya kecil. Artinya di sini merupakan di dalam undang-undang merupakan syarat yuridis, tentu berlandaskan pada syarat terhadap keadilan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak mengganggu perekonomian. Artinya merupakan salah satu dari syarat ekonomis. Artinya pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Nah, artinya bahwa pajak yang dipungut kepada wajib pajak ini tidak boleh bertentangan dengan bagaimana sih terhadap siklus perkembangan perekonomian baik di Indonesia ataupun secara nasional ataupun secara dalam konteks lokal ataupun secara di kedaerahan, sehingga tidak terjadinya defisit terhadap perkembangan perekonomian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemungutan pajak ini tentu harus efisien. Ini merupakan salah satu dari syarat finansial. Sesuai dengan Budgeter, biaya pemungutan pajak harus ditekankan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Artinya merupakan pajak yang efisien. Ini juga merupakan salah satu dari syarat finansial. Nah, kemudian yang terakhir syarat pemungutan pajak itu adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kepada negara, serta syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Nah, artinya tidak terjadinya sebuah sistem yang sangat ribet dalam pembayaran pajak. Tentunya dalam hal ini harus sederhana dan dapat dipangkas sesuai dengan arus perkembangan pemerintahan yang bersifat e-government ataupun pemerintahan yang baik, tentu yang terbarukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat memangkas pada sistem reformasi birokrasi. Nah, kemudian kita melihat untuk pendapatan asli daerah, terutama di Kota Sungai Penuh ini, tidak terlepas dari pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Pajak daerah ini merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pajak daerah ini ditetapkan melalui peraturan daerah, di mana peraturan daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik kabupaten, kota, ataupun provinsi. Nah, pajak daerah ini yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Artinya, pajak yang dikelola daerah itu adalah pajak yang memang benar-benar merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh daerah dan dapat dikelola secara efektif dan efisien oleh daerah itu sendiri.
Nah, kemudian kita melihat sumber-sumber pendapatan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah pasal 285 bahwa sumber pendapatan daerah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pendapatan transfer. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah ini merupakan sumber keuangan daerah yang dikeruk dari wilayah daerah itu sendiri ataupun daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Artinya pendapatan asli daerah ini segala bentuk potensi pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama hal ini adalah perkembangan kota Sungai Penuh, karena ini merupakan dalam konteks kota Sungai Penuh, yang memang betul-betul merupakan pendapatan yang dimiliki oleh daerah pemerintah kota Sungai Penuh itu sendiri. Nah, di mana pendapatan asli daerah ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah pajak daerah, kemudian retribusi daerah, dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa pajak yang dihimpun berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan ataupun dengan peraturan daerah. Kemudian retribusi merupakan pungutan yang mana sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada suatu seperti instansi ataupun lain sebagainya, orang pribadi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang pendapatan asli daerah itu meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk kekayaan daerah, terutama dalam hal sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini merupakan dana yang bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah secara khusus. Artinya bahwa pendapatan transfer ini yang dapat menjadi pendapatan daerah suatu dana yang diberikan secara langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini yang terdiri dari seperti dan perimbangan, ekonomi khusus dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai dan memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemudian kita melihat bahwa jenis-jenis pajak daerah, ada beberapa jenis pajak daerah yang tentunya tidak dimiliki semua oleh daerah, namun di Kota Sungai Penuh ada beberapa pajak daerah yang dapat dihimpun untuk perkembangan arah Kota Sungai Penuh. Yang pertama ada yang disebut dengan pajak kendaraan bermotor, kemudian ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta bea perolahan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak daerah yang secara nasional keseluruhan ini diharapkan ada pada setiap daerah. Namun karena kita melihat kondisi geografis daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, tidak semua jenis pajak daerah tersebut dimiliki oleh setiap daerah. Nah, ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pemerintah Kota Sungai Penuh ini merupakan data yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Di mana pada tahun 2019 dan 2020 mengalami beberapa peningkatan maupun penurunan. Seperti dalam hal ini pajak hotel yang terrealisasikan pada tahun 2019 1.097.136.913.000, sedangkan yang terrealisasikan pada tahun 2020 71.672.535 rupiah. Artinya ada penurunan pada tahun 2020. Begitu juga dengan pajak restoran yang terrealisasi pada tahun 2019
sebesar Rp744.747.727.727 namun yang terrealisasikan pada tahun 2020 adalah Rp7.721.352.885. Nah, kemudian kita melihat lagi terhadap pajak hiburan, di mana yang terrealisasikan pada tahun 2019 itu adalah 11.915.000. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada. Kemudian dalam hal ini seperti pajak karaoke terrealisasikan 2019 6.055.000 dan pada tahun 2020 tidak ada. Kemudian pajak permainan biliar, futsal, renang juga rendah pada tahun 2019 1.860.000, sedangkan pajak pusat kebugaran, refleksi, mandi uap, fitness dan salon itu tidak terrealisasikan dan pada 2020 juga tidak terrealisasikan. Nah, kita melihat juga pada pajak reklame, di mana pada pajak reklame pajak papan merek billboard ini diperoleh realisasi 2019 sebesar Rp320.048.620. 2020 terrealisasikan Rp311.107.000. Artinya ada penurunan beberapa persen dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian pajak spanduk terrealisasikan pada tahun 2019 Rp32.496.000. 2020 terrealisasikan Rp38.565.000. Sedangkan pajak reklame terrealisasikan pada tahun 2019 Rp2.075.600, sedangkan pada tahun 2020 Rp1.355.000. Kemudian pajak reklame berjalan tidak terrealisasikan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian yang berikutnya adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini terrealisasikan pada tahun 2019 sebesar Rp3.395.193.762. Sedangkan pada tahun 2020 pajak penerangan jalan terrealisasikan sebesar Rp3.395.192.174.000. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan bantuan pada tahun 2019 diperoleh Rp628.058.898.898, sedangkan pada tahun 2020 terrealisasikan Rp452.804. Sedangkan pajak air tanah tidak terrealisasikan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sedangkan pendapatan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2019, pemerintah Kota Sungai Penuh berhasil merealisasikan sebesar Rp1.513.119.450. Sedangkan pada tahun 2020 berhasil terrealisasikan sebesar Rp191.913.021.865. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2019 terrealisasikan Rp376.885.457.57, sedangkan terrealisasikan pada tahun 2020 sebesar Rp538.602.201. Nah, ini merupakan target serta realisasi pendapatan daerah, dalam hal ini adalah pajak daerah pemerintah Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Nah, dari hasil data yang telah saya tampilkan tadi, yang merupakan sumber dari Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pajak paling potensial di Kota Sungai Penuh ini adalah pajak penerangan jalan, di mana pajak penerangan jalan ini merupakan sudah termasuk dalam salah satu sektor pajak daerah kabupaten kota
yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Nah, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada pasal 1 ayat 28 menerangkan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas kegiatan terima mineral bukan logam dan batuan, baik berasal dari alam, di dalam, dari atau permukaan bumi yang dimanfaatkan. Nah, kemudian ada dasar hukum terhadap uh, pemungutan daripada pajak penerangan jalan ini, di mana pajak penerangan jalan di Indonesia saat ini sangat didasarkan pada hukum yang kuat dan jelas, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait ataupun wajib pajak. Dalam hal ini ada 4 landasan hukum yang jadi dasar perolahan pajak penerangan jalan di pemerintah Kota Sungai Penuh. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan juga ditambah dan diperkuat dengan Peraturan Daerah ataupun Perda dengan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Nah, ini merupakan 4 landasan ataupun dasar hukum bagi pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dalam menghimpun ataupun memungut terhadap pajak penerangan jalan. Nah, kemudian kita melihat subjek dan objek pajak penerangan jalan, bahwa objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah, dalam hal ini adalah wilayah daerah Kota Sungai Penuh, yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan subjek pajak penerangan jalan adalah pribadi atau badan yang menggunakan listrik, di mana objek pajak penerangan jalan ini penggunaan listrik yang menggunakan tenaga listrik baik disalurkan melalui PLN ataupun non-PLN. Dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 15 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Nah, artinya adalah yang menjadi objek terhadap pajak penerangan jalan ini merupakan listriknya, baik yang disalurkan langsung melalui PLN ataupun melalui non-PLN yang dihasilkan sendiri untuk menjadikan sumber arus listriknya. Nah, sedangkan untuk subjek pajak penerangan jalan ataupun pribadi atau badan yang menggunakan listrik, artinya bahwa yang menjadi subjek pajak penerangan jalan ini adalah wajib pajak ataupun orang itu sendiri yang sebagai pemakai ataupun pengguna ataupun sebagai konsumen terhadap listrik yang diberikan baik melalui PLN ataupun melalui non-PLN atau yang dihasilkan sendiri. Nah, itu merupakan subjek terhadap pajak penerangan jalan. Nah, kemudian kita melihat bahwa tarif pengenaan pajak penerangan jalan ini merupakan salah satu bentuk tarif yang ada menjadi acuan di daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa tarif pajak dengan listrik disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam itu dikenakan sebesar 3%. Sedangkan untuk tarif pajak dengan sumber listrik dan PLN atau badan PLN yang digunakan selain industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam adalah 2,4%. Sedangkan tarif pajak penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri itu sebesar 1,5%. Ini yang dihasilkan sendiri merupakan penggunaan listrik yang dihasilkan melalui non PLN. Nah, kemudian kita melihat selanjutnya adalah potensi. Potensi ini merupakan segala kemampuan, kesanggupan, ataupun kekuatan, daya kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini daya kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan pajak penerangan jalan, bahwa potensi pajak penerangan jalan yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki penerangan jalan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah. Sehingga pajak penerangan jalan dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh, tentu dalam hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang akan dicapai dalam satu periode. Nah, artinya bahwa bagi pemerintah Kota Sungai Penuh,
dalam hal perpajakan bahwa pajak penerangan jalan bisa menjadi salah satu indikator penunjang perkembangan serta pembangunan Kota Sungai Penuh. Karena di mana di dalam pajak penerangan jalan ini memang mengalami jumlah yang cukup besar yang bisa dijadikan sebagai suatu potensi untuk pengembangan arah kemajuan Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini tentu dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh, tentu dicapai dan diperhitungkan berdasarkan dengan hasil suatu periode tertentu. Nah, terakhir ada kesimpulan di dalam potensi pajak di Kota Sungai Penuh ini yang dapat saya sampaikan adalah berdasarkan dengan data penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dapat disimpulkan pajak yang memiliki potensi yang paling besar terhadap pembangunan Kota Sungai Penuh dan memiliki aspek yang cukup besar untuk menentukan arah perkembangan Kota Sungai Penuh dan pembangunannya, yaitu adalah pajak penerangan jalan. Di mana pada tahun 2019, pajak penerangan jalan di Kota Sungai Penuh diperoleh sebesar 3 miliar 365.193.762 rupiah yang telah terrealisasikan, dan pada tahun 2020 diperoleh pajak penerangan jalan sebesar 3.305.192.174 rupiah. Meski dalam tahun 2020 ini penerimaan pajak penerangan jalan di wilayah Kota Sungai Penuh ini mengalami penurunan sebesar 1,72%. Salah satu indikator bahwa menurunnya hasil pendapatan dalam hal ini pajak daerah, tentu secara fokusnya adalah pajak penerangan jalan ini adalah yang menurun, yang menjadi salah satu faktor turunnya pendapatan di bidang pajak ini bisa kita simpulkan bahwa pada faktor pandemi COVID-19, di mana banyak sekali usaha-usaha pengguna yang sebagai konsumen terhadap listrik pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19 ini telah menutup usahanya, sehingga jumlah konsumsi terhadap tenaga listrik baik yang disalurkan oleh PLN ataupun yang disalurkan melalui PLN itu berkurang. Artinya jika pengguna listrik itu berkurang, tentu sangat berpengaruh lagi kepada pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan daerah Kota Sungai Penuh, sehingga terjadi lagi penurunan pada pendapatan daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 1,72%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.